Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrul, NIM 20650023. Di kesempatan kali ini saya akan mereview materi tentang microcontroller. Baik, langsung saja pada reviewnya. Pertama yaitu pengantar microcontroller, di mana di sini ada sebuah pengertian, yaitu microcontroller adalah sebuah komputer kecil yang dikemas dalam bentuk chip IC atau integrated circuit dan dirancang untuk melakukan tugas atau operasi tertentu. Pada dasarnya, sebuah IC microcontroller terdiri dari satu atau lebih inti prosesor atau CPU, memori atau RAM dan ROM, serta perangkat input dan output yang dapat diprogram. Selanjutnya adalah dalam mengaplikasikannya. Pengendali mikro yang dalam bahasa Inggris disebut dengan microcontroller ini digunakan dalam produk ataupun perangkat yang dikendalikan secara otomatis seperti sistem kontrol mesin mobil, perangkat medis, pengendalian jarak jauh, mesin, peralatan listrik, mainan, dan perangkat-perangkat yang menggunakan sistem tertanam lainnya. Kemudian, penggunaan microcontroller ini semakin populer karena kemampuannya yang dapat mengurangi ukuran dan biaya pada suatu produk atau desain apabila dibandingkan dengan desain yang dibangun dengan menggunakan mikroprosesor, dengan memori dan perangkat input dan output secara terpisah. Berikut ini adalah diagram blok dan struktur microcontroller beserta penjelasan singkat tentang bagian-bagian utamanya, di mana bagian utamanya adalah CPU, kemudian di sebelah kanannya adalah isolator sirkuit, kemudian di sebelah kirinya special functioning block, kemudian di atasnya ada RAM dan ROM atau memori, kemudian parallel I/O port, kemudian di sini ada ADC, time counter, interrupt control, dan DAC. 1. CPU. CPU adalah otak microcontroller. CPU bertanggung jawab untuk mengambil instruksi atau fetch, menerjemahkannya atau dekode, lalu akhirnya dieksekusi atau execute. CPU menghubungkan setiap bagian dari microcontroller ke dalam satu sistem. Fungsi utama CPU adalah mengambil dan mendekode instruksi. Selanjutnya adalah memori atau penyimpanan. Fungsi memori dalam microcontroller sama dengan mikroprosesor. Memori ini digunakan untuk menyimpan data dan program. Sebuah microcontroller biasanya memiliki sejumlah RAM dan ROM atau EEPROM dan lainnya. 3 adalah port input. Output paralel ini digunakan untuk mendorong atau menghubungkan berbagai perangkat seperti LCD, LED, printer, memori, dan perangkat input/output lainnya ke microcontroller. 4. Serial port atau port serial. Port serial menyediakan berbagai antarmuka serial antara microcontroller dan peripheral lain seperti port paralel. 5. Pengatur waktu dan penghitung atau timer dan counter. Timer dan counter adalah salah satu fungsi yang sangat berguna bagi microcontroller, di mana microcontroller ini mungkin memiliki lebih dari satu timer dan counter. Pengatur waktu, timer, dan penghitung atau counter menyediakan semua fungsi pengaturan waktu dan penghitungan di dalam microcontroller. Operasi utama yang dilakukan di bagian ini adalah fungsi jam, modulasi, pembangkit pulsa, pengukuran frekuensi, osilasi, dan lain sebagainya. 6. Analog to digital converter atau pengonversi analog ke digital atau ADC. Konverter ADC ini digunakan untuk mengubah sinyal analog ke bentuk digital. Sinyal input dalam konverter ini harus dalam bentuk analog, misalnya output dari sensor, sedangkan outputnya berbentuk digital. 7. Digital atau analog converter atau pengonversi digital ke analog atau DAC. DAC ini melakukan operasi
atau mengembalikan konversi ADC, di mana ADC mengubah sinyal digital menjadi format analog. 8. Kontrol interupsi atau interrupt control. Kontrol interupsi atau interrupt control ini digunakan untuk menyediakan interupsi atau penundaan untuk program kerja. Selanjutnya yaitu 9. Blok fungsi khusus atau special function block. Beberapa mikrokontroler yang hanya dapat digunakan untuk beberapa aplikasi khusus, misalnya sistem robotik. Selanjutnya adalah keunggulan dan kelemahan mikrokontroler. Pertama yaitu keunggulan atau kelebihan utama dari mikrokontroler. Pertama yaitu keunggulan atau kelebihan utama dari mikrokontroler. 1. Di mana mikrokontroler ini bertindak sebagai mikrokomputer tanpa harus ada komponen digital tambahan lainnya. 2. Mengurangi biaya dan ukuran sistem karena integrasi dan lengkap dalam sebuah mikrokontroler. 3. Penggunaan mikrokontroler sederhana dan mudah untuk memecahkan masalah dan pemeliharaan sistem. 4. Sebagian besar pin dapat diprogram oleh pengguna untuk melakukan berbagai fungsi. Selanjutnya yaitu mudah menghubungkan port RAM, ROM, dan I/O tambahan. 6. Atau yang terakhir adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan operasi sangat rendah. Selanjutnya adalah kekurangan mikrokontroler, di mana terdapat beberapa kekurangan, yaitu mikrokontroler ini memiliki arsitektur yang lebih kompleks daripada mikroprosesor. Berikutnya adalah hanya melakukan eksekusi dalam jumlah terbatas dalam waktu yang bersamaan. Kemudian, kebanyakan hanya digunakan dalam peralatan-peralatan mikro. Yang terakhir adalah tidak dapat terhubung dengan perangkat yang berdaya tinggi secara langsung. Lanjut pada review materi selanjutnya. Yaitu mikrokontroler pada materi lanjutan. Hal-hal yang mengenai mikrokontroler. Terdapat teknik fabrikasi, kemudian CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor, di mana terdapat mikrokontroler atau CMOS memerlukan daya yang lebih rendah, kemudian memungkinkan untuk dioperasikan menggunakan baterai. Selanjutnya adalah chip CMOS juga memungkinkan dioperasikan pada fully atau mendekati full static. Yang terakhir adalah CMOS juga lebih tahan terhadap noise. Selanjutnya, hal-hal yang mengenai mikrokontroler. Arsitektur, di mana terdapat beberapa bagian, yaitu pertama adalah non-Neumann arsitektur. Selanjutnya adalah memiliki sebuah data bus yang dipergunakan untuk fetch, instruksi, dan data. Kemudian, program instruksi dan data disimpan pada memori utama secara bersama-sama. Selanjutnya, Harvard arsitektur, di mana memiliki bus data dan instruksi terpisah, kemudian memungkinkan eksekusi dilakukan secara bersamaan. Selanjutnya adalah hal-hal mengenai mikrokontroler, di mana terdapat perintah atau instruksi CISC atau Complete Instruction Set Computer, di mana memiliki lebih dari 80 instruksi. Adanya instruksi yang bekerja seperti sebuah mikro, sehingga memungkinkan untuk menggunakan sebuah instruksi menggantikan beberapa instruksi sederhana lainnya. Kemudian RISC atau Reduced Instruction Set Computer, menggunakan jumlah instruksi yang lebih sedikit dibandingkan CISC. Selanjutnya adalah keuntungan dari RISC adalah kesederhanaan desain, chip yang lebih kecil, jumlah pin sedikit, dan sangat sedikit konsumsi daya. Selanjutnya adalah memori, di mana terdapat EEPROM atau Electrically Erasable Programmable
read-only memory. EEPROM ini digunakan untuk menyimpan sejumlah kecil parameter yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Kemudian flash atau EEPROM. Flash ini bekerja lebih cepat dan dapat dihapus atau tulis lebih sering dibanding EEPROM. Selanjutnya adalah baterai backup static RAM, kapasitas yang besar untuk program dan data. Sangat cepat dan tidak terdapat keterbatasan untuk baca dan tulis. Selanjutnya adalah memori lanjutan, yaitu file programming atau reprogramming. Menggunakan memori non-volatile untuk menyimpan program akan memungkinkan mikrokontroler tersebut untuk diprogram di tempat. Selanjutnya adalah OTP atau One Time Programmable. Mikrokontroler OTP adalah mikrokontroler yang hanya dapat diprogram satu kali saja. Selanjutnya adalah input atau output, di mana terdapat UART atau Universal Asynchronous Receiver Transmitter. Adalah adapter serial port, adapter untuk komunikasi serial asinkron. Kemudian adalah USART atau Universal Synchronous Receiver Transmitter, merupakan adapter serial port untuk komunikasi serial sinkron dan asinkron. Komunikasi serial sinkron tidak memerlukan start atau stop bit dan dapat beroperasi pada klik yang lebih tinggi dibandingkan asinkron. SPI atau Serial Peripheral Interface merupakan port komunikasi serial sinkron. Selanjutnya adalah SCI atau Serial Communication Interface, merupakan enhanced UART atau Asynchronous Serial Port. Selanjutnya yaitu I2C bus atau Inter-Integrated Circuit Bus, merupakan antarmuka serial 2 kawat yang dikembangkan untuk aplikasi 8 bit, di mana berfungsi sebagai antarmuka jaringan multi-master, multi-stelev, dan deteksi tabrakan data. Selanjutnya adalah Analog to Digital Converter atau AD. Fungsi ADC adalah merubah besaran analog biasanya tegangan ke bilangan digital. DA atau Digital to Analog Converter. Fungsi ADC adalah merubah besaran digital ke besaran analog. Selanjutnya adalah komparator. Komparator ini bekerja seperti IC komparator dan biasa, tetapi sinyal input outputnya terpasang pada bus mikrokontroler. Selanjutnya adalah interupsi. Interrupt merupakan metode yang efisien bagi mikrokontroler untuk memproses periferalnya. Mikrokontroler hanya bekerja memproses periferal tersebut hanya pada saat terdapat pada data periferal tersebut. Selanjutnya adalah macam-macam interupsi. Satu adalah Muscable interrupt, kemudian Vector interrupt. Selanjutnya adalah mikrokontroler populer. Pertama yaitu 8051 atau Intel. Memori untuk program bisa dialamati hingga 64 KB. Memori di bawah 4K, 8K ataupun 16K, tergantung tipe. Bisa terletak di chipnya. Kemudian 6805 atau Motorola memiliki arsitektur non-Neumann, di mana intrusi data I/O dan timer terdapat pada suatu daerah memori. Selanjutnya adalah Pitch atau microchip. Pitch merupakan mikrokontroler RISC yang pertama. Pada umumnya
RISC mengakibatkan kesederhanaan rancangan hanya memiliki sedikit instruksi, di mana terdapat 33 instruksi untuk 16 C5 kali. Z8 atau Zilog memiliki arsitektur unik, merupakan arsitektur gabungan dengan 3 daerah memori, yaitu program memori, data memori, dan CPU register file. Bahasa pemrograman bagi mikrokontroler. 1. Bahasa mesin atau assembly. Bahasa mesin adalah salah satunya bahasa yang dimengerti oleh mikrokontroler. 2. Pemrograman dengan menggunakan bahasa assembly mesin menghasilkan program yang lebih kecil dan cepat. Selanjutnya adalah compiler. Compiler adalah penerjemah untuk bahasa pemrograman tingkat tinggi yang bekerja dengan cara menerjemahkan MIS pada PC langsung ke bahasa mesin yang dimengerti oleh mikrokontroler. Alat bantu pengembangan. Pertama yaitu simulator. Kedua, debugger resident. Selanjutnya, emulator. Kemudian mikrokontroler keluarga 8051, di mana terdapat mikrokontroler 8051 ini merupakan keluarga mikrokontroler MSC MCS51. Fasilitas yang terdapat dalam chip mikrokontroler 8051 antaranya adalah 2 timer atau counter XTAL 1 dan XTAL 2, 4 port paralel input output, port 0, port 1, port 2, dan port 3. 5 number interrupt control logic INTO, INTO, IN1, T0, T1, dan serial port. Dalam mikrokontroler keluarga 8051 ini terdapat registrasi utama, akumulator, register R dan B, kemudian DPTR, PC, dan SP. Mode pengalaman immediate addressing, di mana mode pengalaman immediate addressing sangat umum dipakai karena harga dan akan disimpan dalam memori langsung mengikuti kode operasi memori. Kemudian direct addressing, dalam metode pengalaman direct addressing harga yang akan dipakai diambil langsung dalam alamat memori lain. Kemudian indirect addressing, mode pengalaman indirect addressing sangat berguna karena dapat memberikan fleksibilitas tinggi dan dalam mengalami suatu harga. Dalam mengalamati suatu harga. Timer. 3 fungsi yaitu menghitung waktu antar 2 kejadian, 2 menghitung jumlah kejadian itu sendiri, 3 membangkitkan baud rate untuk port serial. Sekian review dari kedua materi yang saya bawakan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.